Selamat siang kawan-kawan. Jadi kita ketemu lagi dan di sini ada sawit temba ya. Di belakang kita itu temba. Jadi teman-teman, ketika saat ini sedang mau menanam temba, jadi varietas temba ini untuk panen perdananya lebih cepat. Asal poin pentingnya harus dikastrasi ya. Wajib dikastrasi. Di umur 28 bulan kalian bisa panen perdana ya. Di samping produksinya yang tinggi, temba juga memiliki panen perdana yang lebih cepat. Temba terkenal buahnya yang banyak ya, tetapi ya itulah salah satu dari temba. Karakter temba memiliki tandan yang banyak karena temba ini potensi tonase per hektar dari balai benih aja sudah di angka 40 ton per hektar ya. Jadi yaitu tinggal kita sendiri yang mensupport tanamannya sehingga dia bisa tumbuh semaksimal mungkin. Jadi patokan dari balai benih itu ada 40 ton per hektar per tahun ya. Usahakan kita tinggal kasih apa keperluan dari tanaman itu ya. Jangan sampai tanaman ini sampai kelaparan ataupun kekurangan unsur hara seperti itu. Nah, seperti ini di depan kita ini, dia riwayatnya bekas kena kumbang tanduk ya. Nah, sebisa mungkin gimana caranya kita mengendalikan kumbang tanduk ini supaya tanaman kita terhindar dari kumbang tanduk. Itu cara merawat tanaman kita supaya terhindar dari hama. Pokoknya kita maksimalkan, karena bibit yang bagus harus penanganannya juga lebih ketat ya. Karena sayang nanti kalau terjadi apa-apa dengan sawit kita, ya nanti kita sendiri yang rugi ya kan. Nah, jadi kita pola pikirnya anggaplah itu pohon itu kita lah. Gimana caranya supaya kita tumbuh subur dan lebih berkembang tanpa adanya kendala. Ya memang ada kendala, cuma gimana cara mengatasinya? Itu dia, kita pikirkan. Oke, lanjut. Nah, ketika berbuah, kita harus memikirkan gimana caranya supaya sawit ini tetap ada stok buahnya. Kalau kita panennya langsung brus sampai habis, ya jelas nanti kita bakal ketemu yang namanya trek panjang, yang dimana nanti suatu saat kita panen lagi itu hasilnya sedikit, berbeda dengan kita menyisakan stok buah, yang artinya kita harus panen yang memasuki kriteria seperti yang sudah brondol ataupun yang masih brondol satu, nggak masalah ya. Nah, itu yang disukai pabrik juga, dan kualitas minyaknya sangat bagus. Berbeda kita panen yang langsung menghabiskan semua yang mengkal, yang masak, bahkan yang masih kunir itu kita panen nanti malah jadinya ketemu trek panjang. Nah, itu yang kita hindari ya. Satu lagi, songgo wajib diperhatikan supaya, karena dari songgo ini yang bakalan
membuat si tandan ini akan menjadi lebih sempurna. Tentunya masih ada lagi ya dari pemupukan. Kemudian satu lagi kita ini ya perhatikan, misalkan tanaman sawit kalian masih seperti ini, semisal kumbang Eladobius masih sedikit, walaupun tanaman segini masih aman ya, berbeda dengan tanaman yang sudah tinggi. Ketika tanaman sudah tinggi, kita membutuhkan banyak sekali kumbang penyerbuk atau Eladobius untuk menyerbuki tanaman kita. Kenapa seperti itu? Untuk menghindari timbulnya tandan kita menjadi Parthenocarpi, yang artinya tandan kita berbuah cuma berundulannya kecil-kecil dan tanpa ada isinya. Itulah yang disebut Parthenocarpi ya, dan menghasilkan tonase yang lebih rendah dibandingkan lahan kita yang dipenuhi dengan Eladobius dengan cukup. Maka dari itu kita juga perhatikan beberapa faktor ya, dari faktor pemupukan, songgo, kemudian Eladobius atau kumbang penyerbuk, dan dasarnya usahakan kita tanam itu seharusnya pancang 5, mata 5 maksudnya. Ketika kita tanam sawit dengan pancang mata 5, itu dari pokok itu sendiri dia akan terdapat sinar matahari yang cukup ya. Dia akan tercukupi dengan sinar matahari. Nah, seperti ini harusnya minimal 2 ya, nggak boleh 1. Dia kalau songgo 1 seharusnya ini sudah masak atau sudah merah, nggak apa-apa songgo 1, karena keberhasilan dari buah ini adalah ditentukan dari songgo 1 ya. Kedua, pupuk. Ketiga, air, curah hujan yang cukup membuat pohon ini juga menghasilkan buah yang maksimal. Nah, keempatnya yaitu Eladobius itu. Ketika Eladobius di kebun kita banyak, semakin banyak semakin bagus ya. Jangan salah kalau misalkan ada kumbang-kumbang kecil yang ada di ini apa namanya, bunga jantan, jangan kalian semprot ataupun kalian bunuh ya. Itu untuk membantu penyerbukan di bunga betina supaya menghasilkan tandan yang maksimal. Seperti itu ya. Jadi kegagalan di buah ini menjadi minim. Oke kawan-kawan, cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat buat kalian.